Pertanyaan selanjutnya nih Pak, makin susah nih Pak. Terakhir nih, Bea Cukai atau BSSN? Oh, ya kalau sekarang ya. Halo pemirsa Sobat Temas yang ada dimanapun, baik yang sudah setia mengikuti program kami maupun yang baru saja menyaksikan. Saya Nisa Nindita dan kembali lagi di program Mas Tanjung Talk Show. Dan seperti biasa, di sini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang hebat, sosok figur yang luar biasa, menginspirasi, dan juga sebagai pemimpin yang luar biasa, terakhir sudah 3 tahun memimpin Bea Cukai Tanjung Mas. Kita sambut saja Bapak Anton Martin. Selamat datang, Pak. Ya, betul, mohon. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, baik-baik. Baik. Sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, saya akan bacakan sekilas riwayat hidup beliau. Bapak Anton Martin, beliau lahir di Bingin Teluk pada tanggal 13 Agustus 1979. Pernah menempuh pendidikan Diploma 3 STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1997 hingga tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Mercu Buana dan memperoleh gelar sarjana akuntansi di tahun 2003. Hingga mendapatkan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2005. Berkarir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2000, pernah menduduki jabatan penting sebagai Kepala Seksi KPT Pelayanan pada Bea Cukai Batam pada tahun 2008 hingga tahun 2011, kemudian menjadi Kepala Seksi Pelaksanaan Audit pada Bea Cukai Tanjung Priok pada tahun 2011 hingga tahun 2012, menjadi Kepala Seksi Intelijen 2 pada Bea Cukai Tanjung Priok tahun 2012 hingga tahun 2017, menjadi Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Bea Cukai Tanjung Emas pada tahun 2017 hingga tahun 2018, menjadi Kepala Kantor Bea Cukai Tembilahan pada tahun 2018 hingga tahun 2019, dan kembali lagi ke Bea Cukai Tanjung Mas menjadi Kepala Kantor pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Hingga akhirnya pada Jumat 24 Februari 2023 lalu telah dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Cyber dan Sandi Negara. Bapak Anton Martin, 4 tahun sudah Bapak menjadi pimpinan kantor, baik itu di Bea Cukai Tembilahan maupun Bea Cukai Tanjung Mas. Sebenarnya menjadi pimpinan itu berat nggak sih, Pak? Berat. Berat tanggung jawabnya. Iya. Waktu kita kilas balik, waktu Bapak Anton Martin masih muda ya Pak, sosok muda Anton Martin itu apakah pernah terbersit pikiran suatu saat nanti ingin menjadi seorang pemimpin? Ya karena saya dasar latar belakang keluarga TNI Polri, tentu dari keluarga kami itu menyiapkan, berharap ya, khususnya saya pribadi juga akan meneruskan jejak langkah keluarga besar kami untuk bisa mengabdi ke negara di TNI Polri. Dan tentu harapannya dari awal memang ingin ya kami menjadi pemimpin gitu. Dan selalu dalam setiap kesempatan itu selalu dikaitkan dengan tanggung jawab, terus rasa patriotisme, semisal nih, kayak sedikit lebay ya. Ada satu ketika saya dimarahin habis itu karena dilihat bunga-bunga itu mati gitu, layu. Kenapa? Karena saya kecapean mengikuti kegiatan sekolah, nggak sempat menyiram di taman itu. Tapi dimarahinnya, ya kalau yang kayak gini aja kamu nggak tanggung jawab, bagaimana kalau diberi kesempatan untuk memimpin masyarakat ya. Kalau kita jadi mimpin punya tugas negara, nanti mau seperti apa, jadi seperti itu. Jadi setiap kesalahan selalu dikaitkan itu dari awal. Ya memang sejak awal keluarga tentu berharap saya juga bisa meneruskan seperti sebelumnya ya, jadi pemimpin seperti itu. Berarti di sini ada peran besar keluarga dan juga sudah dilatih tanggung jawab sejak dini ya Pak ya. Nah menurut Bapak apa sih arti pemimpin yang sesungguhnya? Ya pemimpin ya tadi
Ingarso Sung Tulodo, Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Bisa di depan, di tengah, di belakang, ya. Jadi intinya role model. Kalau dia di depan dan di tengah, dia bersama-sama dengan jajarannya, dengan rekan-rekan kerjanya juga bersama untuk ya berjuang menyelesaikan visi bersama. Kemudian bisa juga di belakang untuk mendorong untuk memberi semangat gitu. Kalau semisal ya namanya manusia itu kan kadang dinamis ya, sehingga kenapa berat, pemimpin harus selalu optimis gitu, selalu harus berpikirnya positif. Karena kalau pemimpinnya sendiri tidak optimis positif, bagaimana dia akan membawa tadi organisasi tersebut. Bahkan akan lebih berat lagi ketika hadapkan, oh ternyata sebagai kepala keluarga juga. Saya selalu ada dinasihatin senior, Ibu Sumiati, itu nggak pernah mengobrol masalah pekerjaan, tapi selalu mengingatkan anakmu bagaimana. Tapi yang dicamkan beliau adalah jangan harap bisa memanage ribuan orang kalau kamu memanage anak dan istri aja tidak mampu atau fail. Jadi harus benar-benar dikelola baik itu keluarga, termasuk juga bagaimana kantor, karena butuh energi, endurance, termasuk mindset positif gitu. Baik Pak, menurut Bapak nih, selama Bapak mengemban tugas di Bea Cukai Tanjung Mas, tentunya sudah mengetahui seluk-beluk bagaimana kita memiliki pegawai, karakteristiknya seperti apa. Nah, bagaimana menurut Bapak Anton Martin karakter pemimpin yang dibutuhkan Bea Cukai Tanjung Mas? Ya, memang ya tadi 3 karakter tadi. Ngarso Sung Tulodo Madya Mangunkarso Tuturi Handayani, tergantung situasi yang dihadapi. Tapi yang penting pertama tentu ya teladan, karena di jajarannya melihat gitu. Semisal pemimpinnya bilang untuk disiplin, tapi dia sendiri sering tidak masuk tepat waktu atau malah tidak menunjukkan contoh, menyanyiakan waktu. Kemudian misalnya disuruh jajarannya untuk berinovasi, tapi sebenarnya pimpinannya juga nggak kreatif juga gitu, dan tidak bisa mencontohkan. Atau lebih ini lagi, integritas atau nolak gratifikasi, tapi tidak memberikan contoh juga, karena semua orang bisa melihat. Dan saya memang yang berat itu adalah memang harus jadi contoh dan konsisten, karena semua akan melihat gitu. Oh, sebagai kepala kantor, benar nggak sih yang disampaikan? Coba kalau jadi pimpinan ini ketika ngomong sesuatu, kan pasti ngelihat, oh Bapak suruh berprestasi, Bapak aja nggak punya prestasi kok, di teman-temannya nggak. Itu berarti kan yang berat itu adalah menjadi teladan. Yang paling bagus adalah menunjukkan dulu, baru bisa ini, karena tadi mau encourage jadi. Ya itu tadi untuk di depan sekaligus mendorong belakang, bisa loh. Bukan berarti untuk show off pamer, enggak, tapi lebih ke untuk mendorong dan bahkan ingin lebih baik lagi. Itulah kenapa Bea Cukai makin baik. Sebagai kepala kantor tentu ingin jajarannya lebih baik. Saya paling berharap ya Mbak Anissa dan teman-teman lebih baik dari saya. Mengepusnya begitu, karena saya begitu juga dididik dan dibimbing oleh pimpinan terdahulu, termasuk senior-senior. Pesan yang sangat membuat itu akan berat itu adalah, saya mungkin tidak lebih baik dari Anda, tapi saya bisa mengantarkan orang seperti Anda. Dan saya berharap juga, ya Anda harus mengantarkan adik-adik Anda jauh lebih baik dari Anda. Seperti itu. Itu yang diajarkan selama saya berkarir di Bea Cukai. Berikutnya yang akan diteruskan oleh adik-adiknya, juniornya, suksesi berikutnya. Begitu Mbak Nisa. Berarti Bapak berharap suatu saat nanti generasi yang akan menggantikan Bapak, menggantikan kita semua jauh lebih baik dari kita. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Ya, sukses itu kan nggak mesti identik jadi pejabat atau orang yang bertanda. Paling tidak bisa mendidik jadi orang yang baik dan mandiri, itu udah cukup. Karena ya kalau misalkan gagal ya berarti ya kita nggak lebih baik. Tapi itulah yang diharapkan, pasti ingin lebih baik, karena ya hidup itu kan sebentar ya. Kita pengennya jadi satu hal yang
berketerusan. Kalau di dalam keyakinan Islam itu ya amal jariah gitu, ya, ilmu yang bermanfaat gitu kan, termasuk yang tadi hal-hal yang bisa berketerusan legasinya ya, harapannya tadi ya menciptakan orang yang lebih baik gitu. Baik Bapak, tadi sempat disebutkan Bapak mengingat nasihat dari Bu Sumiati, Pak. Nah, siapakah sebenarnya idola? Kalau boleh pilih satu nih Pak, satu idola yang atau panutan Bapak dalam menjalankan kepemimpinan selama ini. Mungkin Bu Sumiati atau mungkin ada yang lain, Pak? Oh. Kalau secara ini saya memang terimpresi ya Ibu Sri Mulyani. Kalau Bea Cukai mungkin Pak Anwar Supriyadi ya. Sebenarnya hampir semua pimpinan di Bea Cukai itu menjadi idola saya mencoba hal yang positif. Kalau Ibu Sri Mulyani sebetulnya dia men-challenge gitu. Nah kalau Pak Anwar Supriyadi karena beliau orang eksternal gitu, bukan orang Bea Cukai, tapi dia bisa bawa itu. Berarti luar biasa kemampuan apa ya, kita aja yang karir murni dari internal aja mungkin bisa jadi tidak terlalu, tapi konsistensi dan ingin membawa reform itu, dan saya lihat sih perubahan terjadi sangat besar itu ketika setelah kita undang-undang kepabeanan di amandemen, kemudian KPU itu mengubah banget. Dan saya pun jadi merasa oh iya, berarti kita yang punya semangat ingin Bea Cukai makin baik, ingin Indonesia lebih baik itu ya punya harapan. Itu sih kenapa menjadikan beliau-beliau figur yang menurut kami ya layak. Dan hampir semua saya banyak belajar ya Pak Thomas dengan mauannya untuk mendorong untuk satu perubahan, Pak Agung Kuswandono keberanian juga, Pak Heru Pambudi dengan determinasinya, Pak Askolani dengan kemampuan untuk bisa menyelaraskan tadi beberapa hal itu. Orang-orang pimpinan kita luar biasa. Saya sih beruntung karena bisa berada di sekitar beliau-beliau itu, jadi melihat bagaimana hal-hal yang luar biasa. Ya mudah-mudahan sih bisa berharapnya bisa mendekati mereka atau ininya, karena itu adalah orang luar biasa dan kita juga beruntung karena punya figur seperti itu. Itu Pak. Baik Pak, dari sudut pandang Bapak nih, karakteristik unik apa yang dimiliki Bea Cukai Tanjung Mas yang tidak dimiliki oleh kantor lain sehingga itu bisa menjadi kelebihan Pak? Dan bagaimana kita memaintain atau menggunakan kelebihan itu untuk bisa kita terapkan dalam tugas kita sehari-hari? Bang, Tanjung Mas itu mungkin satu-satunya kantor yang di kota besar ya, yang masih memegang pelabuhan dan bandara. Ini biasanya kalau kita di Bea Cukai itu ada dikotomi pelabuhan udara gitu. Nah, Tanjung Mas itu dua-duanya ini. Nah, harusnya bisa kita lakukan ini. Karakter udara itu cepat. Biasanya cepat, ringkas karena berpacu dengan waktu tadi. Laut pasti kompleks dengan kompleksitas permasalahannya. Nah, di kita harusnya bisa dua-duanya itu ya bisa kita lakukan. Satu bisa tadi menghadap udara tadi, simplifikasi, terus semuanya secara transparan gitu. Cuma laut itu ya karena kita harus berpikir juga ya masalah itu enggak sesimpel itu, banyak hal terjadi. Nah, karakter itulah yang menjadikan juga agak unik. Jadi kalau Tanjung Mas itu enggak perlu membuat satu program terobosan, itu program nasional akan datang sendirinya, sehingga karakter program Tanjung Mas itu harus selalu siap. Kalau saya nyampe pribadi, kalau bisa diselesaikan dengan cepat, kenapa nunggu? Karena kita nggak tahu akan ada istilahnya jenglengan baru apalagi, jadi selalu prepare gitu. Jangan pernah menginikan, jadi selalu prepare tadi. Dan tapi kita harus hadapi juga, justru itu adalah satu kebanggaan, bukan dijadikan berat ya, satu kehormatan, syukur-syukur bisa mensukseskan program-program tersebut. Jadi itu karakternya, sehingga pasti harapannya begitu besar, tentu sorotannya begitu besar, dan tentu akan pressure-nya juga ke teman-teman, sehingga memang Bea Cukai Tanjung Mas itu ya benar-benar harus punya endurance, resilient yang cukup bagus. Selain itu memang harus smart dan selalu bisa bagaimana bisa melakukan sesuatu yang lebih baik karena tuntutannya begitu. Berarti karakteristik tadi itu sekaligus menjadi tantangan terbesar kita ya Pak ya. Nah,
Berdasarkan riwayat Bapak nih selama 23 tahun berkarir, saya rasa ini Bapak ini sebagai sosok figur yang sanggup hebat Pak. Luar biasa di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terutama yang pernah saya ketemu secara langsung, empat mata, kita ngobrol gitu Pak. Nah, kenapa saya katakan luar biasa? Karena mungkin masyarakat umum juga belum ketahui bahwa dari riwayat kinerja beliau bekerja itu dari jabatannya saja sudah menduduki jabatan-jabatan yang prestis, dan juga kantor-kantornya sendiri bukan kantor-kantor yang biasa, kantor yang besar ya Pak ya. Itu tentunya saya yakin tidak hanya orang biasa, harus orang-orang yang hebat yang bisa diberikan amanah dan juga tugas dan tanggung jawab yang begitu besar untuk mendapatkan jabatan tersebut. Nah, saya yakin selain kompetensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Pak Anton Martin, juga ada mungkin ketahanan fisik dan juga mentalitas yang tinggi juga ya Pak. Dan tentunya setidaknya ada motivasi Pak. Nah, saya tuh penasaran apa sih yang memotivasi Bapak selama ini dalam berkarir sehingga bisa menduduki jabatan penting di Bea Cukai selama 23 tahun karir Bapak? Kalau saya pribadi menganggap semuanya ya jelas. Apa yang kita lakukan itu kan ibadah ya, bagian dari ibadah. Ya melakukan sesuatu ya dengan passion itu ketekunan yang kita nikmati terhadap pekerjaan tersebut. Karena kalau kita tidak menekuni ya kan terkadang kita juga harus berkompromi dengan ya takdir kan. Kalau kita punya keyakinan bahwa kadang ada pasti Tuhan sudah menyiapkan episode kehidupan atau takdir yang terbaik untuk kita. Saya alhamdulillah punya kesempatan, ya katanya sih kalau kantor paling kompleks itu ya Tanjung Priok itu. Kalau tempat penyelundupan ya Batam jelas. Kalau tempat menampung penyelundupan yang paling agak horor ya di Tembilan itu. Kalau yang agak sorotan dan harapan ya Tanjung Mas. Tapi justru itu menjadikan kita jadi apa ya, harusnya lebih men-challenging kita untuk bisa memenuhi harapan. Pasti pimpinan sudah melihat semua kemungkinan. Awalnya jujur Mbak Anissa, saya juga sebenarnya sempat ada kepikiran gitu, marah juga sih sama pimpinan. Sempat ada terbersit gitu, why always me gitu. Seperti begitu. Kayak nggak seperti yang lainnya gitu. Tapi kalau pikir lagi ya mungkin rasa syukur saya karena diberi kesempatan itu ya kedua ya saya cuma yakini satu sih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ya Tuhan itu tidak akan memberikan beban itu lebih berat dari kemampuan. Kalau memang kita tidak mampu berarti memang kita belum optimal. Optimal itu apa? Bukan berarti misalkan lari capek ya. Kalau udah tumbang itu berarti memang itulah batas kemampuan. Ya, dalam hal tadi ya penting sekali membangun tadi mindset positif. Ya kadang manusia itu ya tadi luar biasanya karena kita itu makhluk yang pembelajar gitu. Ya masalah itu ya pasti akan selalu ada gitu. Dan kalau kita udah menghadapi masalah mungkin ada orang yang ini biasa aja nih. Tapi karena sudah melalui fase itu dan pimpinan nyata mendidik itu setelah itu mereka nggak ngomong bakal di P2 gitu. Pas itu kok saya P2 loh, kok bisa kamu ya, walaupun itu yang menempatkan ya, tapi setelah sekian lama itu gimana di P2 karena baru ngobrol, oh ya kita pengen lihat. Nah sekarang bisa diskusi. Kenapa bisa diskusi? Karena kamu sudah menjalani itu. Oh udah gitu, saya diajar untuk tahu intel. Kemudian setelah tahu semua, saya diajarkan untuk mampu menyelesaikan masalah. Di Tanjung Mas ketika ada tahun 2016 OTT, terus ada persiapan kita PIBT gitu. Kemudian saya diajarkan ke Tembilan untuk bertanggung jawab gitu. Pasti mikirnya panjang saya. Pasti aduh, kalau ada sesuatu saya berpikir nih institusi nanti gimana ya, kantor gimana. Terus adik-adik saya nanti apa impactnya. Berikutnya setelah Tanjung Mas saya mikirnya, nanti kalau saya lakukan gini, going concern-nya gimana ya? Jadi panjang sekali itunya. Ya tentu dengan tahapan-tahapan itu. Dan akhirnya saya berterima kasih ke para pimpinan senior bahwa telah mendidik saya sebagai ya manusia yang mudah-mudahan, kadang orang lihatnya beda perspektif ya.
Dan di bea cukai itu luar biasa gitu. Belajar untuk mendidik kita untuk bertanggung jawab. Itulah yang karakter yang luar biasa. Bea cukai itu harus melakukan satu perubahan, harus ada moving forward. Kita harus melakukan sesuatu, kalau enggak eksistensi kita selesai. Kita mau melakukan apa lagi nih? Kita harus jadi lebih baik lagi, seperti itu. Harus moving forward. Berikutnya adalah berani mengajukan usul, berani bertanggung jawab. Jadi, oh ini salah nih, oke. Terus apa solusinya? Begini. Jadi kita itu mengajarkan orang benar baik seutuhnya gitu. Wah ini jelek ini. Terus gimana ini? Pokoknya jelek. Itu nggak bisa. Di bea cukai itu enggak. Kalau jelek, oke. Cara bagusnya gimana? Begini. Kalau beda itu, kamu jalankan. Jadi berani punya ide, usulan, ya implementasikan. Berikutnya adalah, ya saya tidak akan membatasi adik-adik saya atau ya di jajaran saya. Saya berharapnya pasti, apalagi nih, pasti akan menjalan. Kalau nggak ada perubahan bisa selesai. Dan yang tahu itu adalah kadang sesuai dengan bersamanya gitu. Itu yang luar biasa, menjadi lesson learn yang dari pimpinan pendahulu yang menjadi mendasari saya juga. Ya seperti itu polanya. Jadi ya pengen mendorong adik-adik lebih baik dan jadi ini kan kira-kira apa bisa lakukan. Filosofinya sangat tinggi, makin baik itu. Kita adalah organisasi yang kesatria, bea cukai itu. Berikutnya tadi berani bertanggung jawab tadi, dan pengen juga legasinya luar biasa. Makanya filosofinya sangat dalam, dan saya merasakan itu. Tapi di sisi lainnya akhirnya saya jadi kecanduan untuk challenging, karena bagi saya ya kalau tidak menarik lagi, kalau misalnya enggak ini stuck, ya udah, mungkin harus ada yang lain untuk itu. Jadi selalu makin baik buat kita. Baik, Pak Anton, banyak sekali prestasi yang telah diraih Bea Cukai Tanjung Mas selama periode kepemimpinan Bapak, terutama mulai dari penggagalan upaya penyelundupan narkotika hingga rapor hijau Stranas PK. Kalau Bapak diminta memilih satu capaian atau prestasi, manakah yang paling berkesan untuk Bapak? Ya. Paling berkesan tentu rapor hijau, Pak. Masuk dalam, kalau lebih spesifik lagi, ya single submission dan joint inspection bagian karantina yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Mas. Itu saya juga pernah jadi pemeriksa, Pak, di situ. Jadi memeriksa sama karantina juga, saya rasa juga semakin efektif, Pak. Kita ada kolaborasi yang nyata antara customs dan karantina. Ya, karena itu menunjukkan tadi. Sebenarnya kan ketika awal saya masuk itu sempat minta kritisi dari pelaku usaha. Nah, ketika itu ada yang menyampaikan, Pak, Bapak sama karantina itu kan sesama aparat, Pak ya. Kenapa habis diperiksa karantina terus bisa Bapak juga, sehingga kan nambah kos, dan kami juga akhirnya kan kadang berburu waktu juga, sehingga saya akhirnya mendatangi satu persatu kepala karantina untuk membangun chemistry. Kenapa berkesan? Karena suksesnya itu ya tadi panjang itu. Kenapa panjang? Karena masing-masing kita itu punya undang-undang. Yang apalagi kepala satker ya, itu pasti egonya tinggi karena dia orang nomor satu di tempatnya itu. Jadi pertama lakukan ya bangun chemistry. Setelah bangun chemistry sama, ya Pak, kita gini, wah nanti udah peraturan kita gimana? Itu kalau enggak kita coba nanti siapkan secara operasional di level ini. Saya setuju, karena kalau udah chemistry jalan, berikutnya adalah bagaimana tadi menyamakan tadi kan. Berarti kan harus bikin SOP diskresi ya untuk di tempat, karena pasti yang di atasnya kan belum ada nih. Masing-masing jalan. Nah setelah itu oke. Terus siapa nanti yang sistem yang harus kita ini? Nah, alhamdulillah saya dengan Perindo mensupport karena menyiapkan tempat sekaligus menyiapkan sistemnya juga yang akan menotip kita karantina sama importir tadi. Kan kalau enggak kan, wah ini ngapain kok saya nambah kos? Juga itu gimana masuk? Ya jadi harus membangun tadi. Setelah selesai ya memang harus punya komitmen bersama dan hasilnya luar biasa. Itulah kenapa akan implementasi National Logistic Ecosystem itu dianggap menjadi breakthrough-nya kita. Karena kalau dari era pertama Bapak Presiden itu jadi kepala negara, Pak Jokowi, itu kan cepat kita peringkatnya 140 70-an. Kemudian periode kedua ini stuck.
ya udah kerja keras kita, tetapi tadi belum terlalu radikal karena masih bekerja sendiri-sendiri. Sementara negara lain itu udah melepas silo-silo tadi. Dan kenapa sangat berkesan dengan melakukan join tadi? Satu kontainer itu bisa meng-shortcut satu pemeriksaan aja itu kalau yang join bisa sampai 2 hari. Tadinya tarik ini mulai dari penarikan, ya, kemudian biaya juga bisa 1,5 sampai 1,7 ditarik sama karantina, habis itu ditarik lagi sama bea cukai, burunya juga, belum lagi waktu tunggunya. Padahal ya sama. Apalagi kalau kita punya risk engine sama segala macam, ya memang harus sudah melepas. Makanya dampak itunya luar biasa. Dan kita bukan sebagai pelabuhan yang 247 dan juga bukan juga pintu masuk hortikultura, itu pun sudah terdampak. Kenapa terdampak? Awal saya masuk pasti di atas 6 hari dwelling time-nya. Saya baru masuk di sini langsung dipanggil kepala KSOP karena muncul di koran lamanya pemeriksaan di Tanjung Mas. Awal saya masuk, tapi sekarang udah di bawah 3 hari. Belum sampai targetnya ke Pandu, tapi tadi langkah dilakukan dengan sinergi kolaborasi itu luar biasa kecepatannya. Hanya dengan ini. Coba karantina kerja keras, bea cukai kerja keras, ya paling nggak banyak, paling cuma hitungannya jam. Oh ini bisa hari. Dan kemudian dengan menyamakan satu sistem itu akhirnya mau nggak mau memacu. Menurut saya itu kenapa sangat berkesan, hanya dengan langkah seperti itu luar biasa hasilnya. Ya memang kita harus lebih banyak lagi, nih. Tapi untuk mencapai itu ya tadi panjang gitu. Terus chemistry, setelah chemistry-nya udah nyambung ya kita sama-sama di daerah sorotan. Pasti Bapak orang pilihan kan Bapak, nanti kan masih iya terus sini. Nah syukur-syukur kita nggak jadi buat masalah, lebih bagus lagi kalau ada hal positif lakukan. Ayo Mas ngapain aja. Kalau saya beruntung karena lebih mudah juga di wilayah itu Pak. Penting Bapak setuju aja timnya, nanti Bapak yang gunting pertama. Ya semacam itu. Nanti ya membangun setelah chemistry yang bangun, ayo kita buat versi kita di sini nih. Nanti apa ya kalau melihat kalau pertama kan nggak ada yang bisa dicopas kan. Jadi biarlah kita yang memikirkan berat, nanti kalau kita dicopas kita dapat apa amal baik gitu. Jadi ya perusahaan setelah itu ya sistemnya juga begitu, jadi meyakinkan Bapak ini Bapak akan lebih ininya, ya senang Perindonya mendukung. Terus kayak SOP-nya alhamdulillah di Tanjung Mas itu ya solid ya karena tadi sudah membangun punya chemistry sama. Ya wujudnya apa? Ya rapot hijau itu bukan murni bea cukai, di situ peran seluruh stakeholder yang ada. Jadi bukan murni untuk menilai oh ini kinerja bea cukai yang bagus hijau, enggak, itu adalah satu. Jadi kita ada merasa, saya pun begitu, wah ini ada ini yang disorot masalah pelabuhan ininya, ya pasti saya akan ngobrol sama Pelindonya nih kira-kira apa yang bisa saya bantu atau apa. Dan begitu juga kalau ada masalah bea cukai, kita Mas apa yang bisa kita support Mas untuk teman-teman bea cukai masuk ke SOP dan yang tentu semuanya. Jadi kita merasa siapapun yang ini rapot kita itu satu, bukan wah rapotnya bea cukai, karantina, ke SOP Pelindo, enggak, rapotnya pelabuhan. Jadi semuanya bersatu padu, imigrasi dan seluruh pelaku stakeholder itu pengen ya kalau ini kita sukses ya rapot hijau itu ya bersama, itu lebih ya kayaknya lebih enak itu kalau sukses bersama gitu. Iya betul Pak. Gitu. Selebrasinya juga bersama ya Pak. Iya karena itu berasa ya karena ya akhirnya ya semua masalah jadi masalah sama. Karena kalau satu bermasalah kita tinggalkan misalnya kayak SOP, ada bukan urusan gua nih kayaknya, merah dan semuanya di pelabuhan itu. Sehingga apa nih bisa saya bantu? Maksudnya gimana gini, udah kita cariin apa misalnya apa untuk menyambungkan seperti itu. Jadi kolaborasi, semangat bersama dan itu positive thinking. Ya mudah-mudahan lah awal yang bagus kita menata negara ini karena semuanya udah mulai berpikirnya udah nggak ke sekedar sudut pandang institusinya, tapi udah kita sama-sama di pelabuhan ini nanti sama-sama juga membangun bangsa dan negara. Gitu. Kompak membangun bangsa dan negara. Betul sekali. Baik Pak, pada hari Jumat 24 Februari 2023 lalu, Bapak Anton Martin telah dilantik menjadi Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Badan Cyber dan Sandi Negara. Setelah sebelumnya mengikuti berbagai rangkaian seleksi ketat, nah bagaimana perasaan Bapak setelah berhasil menyisihkan kompetitor-kompetitor lain yang juga tidak kalah hebatnya Pak? Ya, sebenarnya
kalau saya kan kerja itu kan passion ya. Kerja itu adalah sebenarnya ya yang paling bagus yang kita inginkan. Walaupun terkadang harus berdamai dengan, salah satu yang membuat saya tertarik itu adalah masalah transformasi digital. Tapi orang selalu berpikirnya transformasi digital itu harusnya identik juga dengan security. Nah, jadilah kejadian Jaysa Error itu yang membuat saya berpikir, iya ini suatu saat kita ini kan semuanya terdigitalisasi. Tapi ketika tahu-tahu lumpuh, kita mati gaya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Seperti ketika Jaysa Error beberapa waktu lalu itu, kita nggak tahu kok jadi manual gimana caranya ya. Karena semuanya ya sistem itu kan nggak terasa ketika nggak ada. Berarti harus ada yang menjaga ruang digital, ruang cyber itu. Nah di Indonesia itu yang punya amanah itu adalah BSSN itu Badan Cyber dan Sandi Negara, dan mereka melebur, dan itu adalah organisasi yang baru. Dan saya sangat tertarik di situ, apalagi ketika ada open bidding di situ dan masalah organisasi dan SDM. Saya menyampaikan ketertarikan saya itu, tapi sama ketika saya pimpinan, ketika kamu kok kenapa jadi ini Pak? Iya Pak, kalau saya ke enkripsi, ke kriptologi, saya bukan ekspornya. Jika suatu saat ada masalah Bjorka, saya tidak akan bisa menjawab. Karena itu adalah menjawabnya BSSN. Tapi saya coba dengan ya berusaha semampu saya untuk mudah-mudahan bisa memperkuat SDM yang ada. Dan satu yang saya senang, organisasinya tanpa batas. Karena ada organisasi yang baru sehingga kita istilahnya menolehkan ini banyak hal, dan tapi punya tanggung jawab yang besar. Sementara di beberapa negara saya makin tertarik itu sudah menyiapkan itu. Bahkan ada beberapa negara menjadikan dari angkatan bersenjata keempat, kelima kalau di Amerika, kalau di Singapura 4. Karena kalau sekarang ini yang paling penting itu bagaimana mengamankan jaringan tadi, infrastruktur komunikasi sama jaringan internet tadi. Ya di situ pas pada itu ya, alhamdulillah saya tertarik di situ. Ya alhamdulillah kok bisa lulus, dan tentunya yang ya nggak nyangka juga bisa menyisikan tentu yang dari internal ya, karena dulu saya masuk itu ada 11 ya, 11 ya, lebih dari separuh itu dari internal. Ya alhamdulillah setelah melalui proses sampai terakhir itu ya diberi kesempatan amanah itu, jadi punya semangat untuk bisa dari dulu ya begitu saya Mbak Anissa. Tapi kadang ya tadi kalau memang ya kalau misalnya kemarin nggak kepilih ya udah saya fokus ya, dulu kan gitu, pengennya akabri ternyata enggak, terus akhirnya masuk STAN. Setelah STAN saya pengennya jadi seorang akuntan auditor, ternyata pas saya itu nggak ada ya BPK, terus saya nyasar ke Bea Cukai gitu. Kan nggak mungkin juga saya, waduh kenapa saya Bea Cukai, tapi kan harus saya jalani gitu ya, jalan habis Bea Cukai, mengalami dinamika tadi gitu. Kan banyak hal. Jadi salah satu keuntungan saya ya tadi selalu positive thinking. Keberuntungan berpihak ke saya. 2003 selesai 1, 5 S2 saya dapat penyesuaian kenaikan pangkat 2 kali saya, 3A, 3B. Habis itu moratorium. Wah, ketika yang lain pada panik, loh kok sekarang udah ini. Alhamdulillah saya terakhir mungkin PKP 6 yang sempat merasakan penyesuaian S2 itu 3B. Ya tadi karena berpikir ketika itu, kalau tidak berpikir positif ya pasti terpengaruh juga. Iya ya, kalau saya nyampaikan ya terus saya melakukan apa lagi, kalau dimutasi ya udah belum takdirnya, sesimpel itu. Kadang kan pengen punya keinginan, saya sama pengen juga punya home base, tapi kan ketika diberi anak amanah ya udah lakukan yang terbaik, bisa positif. Apalagi udah jadi pimpinan makin terasa lagi. Duh, kalau pimpinannya pengeluh nangis ya gimana anggotanya, bisa ini gimana, dan kita di remote ini kemungkinan masuk Jawa gimana, saya juga sama deh gini-gini ya, nggak akan bisa membuat organisasi itu auranya positif ya. Kalau kerja ya jalani, karena hidup sekali daripada nyesel, kecuali gagal berarti memang Tuhan punya takdir yang lebih baik gitu. Ya coba kalau saya nyesel,
Tapi saya juga nggak pikir kok bisa karir bagus ya di bea cukai ya. Padahal kan Tuhan udah maksudnya. Kalau nggak kenal Mbak Anissa dan lainnya. Saya juga nyampaikan begitu, itu bagian qadarullah, itu pasti Tuhan mempertemukan suatu bukan karena kebetulan, ini ada faktor yang lain. Ya mudah-mudahan itulah takdir terbaiknya. Itu Mbak Anissa. Siap Pak. Saya juga beruntung akhirnya ketemu Bapak sama-sama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi game sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini kita akan ada 7 pertanyaan Pak. Dari setiap pertanyaan nanti akan ada 2 pilihan di mana Bapak diminta untuk memilih yang paling Bapak sukai secara cepat. Pak siap? Saya mulai Pak. Pertanyaan yang pertama, YouTube atau LinkedIn? LinkedIn, kata Pak Anton Martin ini aktif di LinkedIn-nya ya Pak ya? Bukan, karena dulu saya dapat tugas itu. Tugas kan sebenarnya saya itu punya sosmed, tapi karena terus masuk di dunia pengawasan kan enggak ini. Kemudian ketika jadi kepala kantor, terus ada berapa diklat leadership itu diwajibkan punya sosmed. Kemudian ya dikumpulkan seperti itu. Nah, tapi yang positif berarti karena sebagai pimpinan itu selain role model, dia sebagai HRD juga sebagai humas gitu. Jadi kan siapa lagi yang akan membuat hal yang positif itu kalau enggak dari kitanya sendiri, apalagi pimpinannya, karena pimpinan itu adalah simbol dari institusi. Oh, bea cukai. Kalau orang lihat mandang bea cukai, ya paling gampang ya pimpinan bea cukai kayak apa, sehingga jadikan, dan yang paling sarana itu salah satunya itu. Walaupun tadi awalnya ini ya mau enggak mau jalankan, karena saya lihat sih sosmed yang paling agak sedikit berisiko banyak netizennya itu karena lebih fokus pekerjaan, tapi paling enggak message yang diinginkan pimpinan bahwa kita itu adalah sebagai corongnya institusi gitu, hal-hal yang pasti termasuk corongnya juga pemersatu bangsa gitu. Itu ya kalau misalkan sebagai ASN nih dilakukan asesmen atau apa, kita bisa cepat untuk mereview apa sih yang udah lakukan, terus kira-kira apa, jadi kita lebih terkontrol juga. Pertanyaan selanjutnya, bubur ayam atau empek-empek? Empek lah jelas. Empek ya Pak ya. Karena saya orang Sumatera Selatan, itu makanan biasanya saya itu yang paling pertama saya makan. Kalau ada berapa pilihan gitu, ya memang karena ya orang-orang Sumatera Selatan kan salah satu makanan empek itu. Local pride ya Pak ya. Pesan disuguhin itu kali ya. Sampai minumnya pun pakai cuka juga. Makanya saya dulu sempat hancur gigi saya karena itu. Oh iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, jus alpukat atau jus buah naga? Ini sering dipesan soalnya. Itu sama, soalnya ya pasti alpukat saya. Alpukat sih Pak. Karena saya senang yang lebih pahit biasanya. Oh gitu Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, jogging atau senam? Jogging. Sering jogging di Simpang 5 ya Pak ya? Saya dengar-dengar. Salah satu ya mungkin karena saya dicetak begitu ya. Dulu itu ya begitulah, kalau anak kolong bangun disiramin air, kalau nggak bangun ya rapikan tempatnya, ya udah kayak sekolah asrama gitu. Saya dari sejak kecil itu, bukan sejak masuk, saya juga sempat masuk sekolah unggul itu ya kayak saya militer gitu ya. Setelah sholat lari istirahat ya kemas, nyiapkan lagi. Tapi yang saya rasakan yaitu membuat mindset positif, karena biasanya saya di jogging itu saya memikirkan apa yang saya lakukan hari ini sambil muter ya. Iya. Nah, yang membuat kita mindset positif itu jadi tahu apa yang akan kita kerjakan. Kan jangan sampai pamitan anak istri kelihatan gagah, setelah nyampe kantor aku ngapain ya. Tapi pasti saya itu salah satu saya berpikir ya saya ngerjain apa itu ketika jogging itu. Jadi saya bisa tahu, oh saya janjian sama Mbak Anissa ya. Oh ya ini. Sambil jalan itu saya ngelakuin apa. Ya sehingga ketika di kantor itu pasti saya selalu semangat karena saya tahu harus saya selesaikan itu. Ya salah satu meremind-nya adalah dengan jogging tadi. Oke, baik Pak. Pilihan selanjutnya nih Pak, pelayanan atau pengawasan? Ya saya pasti mindset-nya pengawasan. Pengawasan ya Pak ya. Ya jadi, tapi tidak mengurangi kepentingan dari pelayanan juga ya Pak ya? Ya tadi kan setelah kan kita itu kan tergantung tadi lingkungan, terus makanya tour of duty area itu sangat penting lakukan. Dan memang karakter awal saya itu rata-rata ya pengawasan. Saya itu audit,
terus KI, terus intelijen B2. Itu kan otaknya pengawasan semua. Nah, tapi setelah jadi kepala kantor, waduh ini. Tapi kalau milih ya pasti ke pengawas karena udah di mindsetnya ke sana. Tapi setelah sekian ya nggak bisa. Kita sebagai instansi publik tentu kita juga harus transparan, akuntabel gitu. Dan kita juga harus memberikan pelayanan terbaik. Pilihan selanjutnya Pak, Semarang atau Jakarta? Semarang sih. Semarang masih di hati ya kayaknya Pak. Ya karena saya itu sebenarnya Jakarta itu kadang tidak terlalu menikmati hidup ya. Karena saya lama Jakarta itu waktu saya di Priok itu berangkat sebelum subuh itu nggak pernah lihat matahari saya. Pulang pasti malam kan nyampenya. Apalagi pas saya Intel 2, operasi intelijennya hari libur. Jadi ya merasa waktunya itu ya habis pertama ya di jalan. Terus juga nggak menikmati, sehingga ketika hari Sabtu Ahad itu pasti kalau waktu itu di Priok saya pasti bawa anak istri saya ikut juga. Ya mau nggak mau kan karena memang ekspor sana kegiatannya pada itu. Ya itulah hari yang bisa saya lakukan untuk keluarga. Nah kalau suruh milih ya pasti saya sebenarnya lebih suka yang waktunya lebih banyak ke keluarga. Nah saya pasti akan tadi ketika di Priok itu sering istri saya itu paling cuma telepon tadi pulang ya kayak ada baunya karena mereka nggak, ketika saya pulang udah tidur, ketika saya berangkat itu mungkin saya udah nggak ada, tapi saya akan pasti pulang. Pasti pulang satu. Kenapa saya biasanya kalau disiapin makan malam nggak mau makan, pasti istri saya nyiapin makan. Itulah amal jariah istri saya. Pasti akan saya makan. Kedua, tadi saya akan sempat melihat keluarga gitu, walaupun kadang ya cuman sekitar setengah jam, 1 jam, masih tidur. Cukup, makanya saya selalu mana-mana bawa keluarga kan, karena itu. Jadi kalau suruh milih ya enak Semarang lah Pak, terkontrol gitu maksudnya, enggak. Waktunya predictable, terus kalaupun ada setak ya hanya di lampu merah gitu. Ya Semarang setelah saya berapa penempatan ya sebenarnya paling nyaman itu ya Semarang. Saya akui cuma agak panas sedikit tapi ya hampir semua begitu kok, nyaman kok. Pakai pas ini BSSN saya Sawangan Depok kayak nyaman juga auranya ya saya begitu. Jadi ya hidup mesti balance juga, tapi juga satu sisi kita juga menyikapi juga tuntutan pekerjaan segala macam. Ya pengen nyaman ya, apalagi kalau nggak di Tanjung Mas ya dengan tuntutan pasti nyaman banget. Jadi saya memahami kenapa rekan-rekan di Tanjung Mas seperti Jateng itu pengen Semarang sak lawas. Saya bener, saya pun bukan di Semarang aja sebenarnya. Kalau suruh milih ya pasti kalau bukan Tanjung Mas ya pasti akan milih Semarang satu. Ya hidup terus buat anak, terus kota yang nggak terlalu besar, kecil, terus juga bagus semua infrastrukturnya. Ya pasti akan milih Semarang. Dan berarti benar kenapa sih orang pengen penempatan di stasiun ini, ya saya sangat memahami dan logis, dan sampai oleh pimpinan juga gitu. Nanti kamu kalau udah Semarang pasti nggak akan mau. Tadi saya nyampain benar kemana? Oh benar, bukannya kamu sering ini, itu kan resort, tapi kalau untuk tinggal tentu saya akan memilih Semarang gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, makin susah nih Pak. Terakhir nih, Bea Cukai atau BSSN? Oh ya, kalau sekarang ya BSSN. Jelas, saya harus komit. Tapi kan saya dididik ini, itu kan pilihan. Pilihan, dan tentu saya tidak akan menyesali itu. Walaupun nanti ini ya udah itu pilihan. Saya menginginkan apa sih, kan gini. Kan tadi awal saya bilang passion pada. Nah berikutnya kan kita itu hidup cuma sekali. Kalau bisa kita ada ingin gitu ya, ingin mencapainya. Kenapa kok kamu ke BSSN? Ketika saya wawancara akhir masuk pimpinan gitu, hidup sekali. Saya udah masa pertengahan nih. Ya kalau memang Tuhan mentakdirkan saya itu udah pertengahan saya itu. Terus what's next? Terus saya mau hidup saya itu mau ngapain sih akhirnya? Saya udah mulai memikir panjang. Apa yang bisa saya lakukan? Dharma bakti apa yang bisa saya curahkan? Saya punya ketertarikan itu tadi. Karena sekarang di era perang, di era ini semua yang awal seperti itu. Mungkin dengan keinginan saya untuk belajar untuk itu, siapa tahu bisa menguatkan, mengembangkan itu. Karena
masih baru sekali, challenging. Karena saya senang tantangan. Kalau nggak menantang, karena tadi bea cukai ya saya sangat mencintai, karena saya dididik jadi manusia ya di bea cukai, bagaimana melihat sama suatu. Tapi satu hal yang ini ya saya suatu toh buat negara juga untuk menginikan satu hal yang diinginkan. Dan berikutnya ya tentu tadi saya ingin, karena saya tahu hisap saya banyak. Saya selalu nyampaikan, dibanding teman-teman saya mungkin hisap saya paling banyak. Ya karena mungkin karena beruntung dapat amanah lebih tinggi, berarti kan saya lebih lebih lama gitu, karena mungkin coba kalau laksana kepala kantor kan lama menzolimi Mbak Nisa gitu. Waduh, saya pasti sebenarnya saya paling takut jadi kepala kantor itu, karena saya kebayang pasti ada hal yang lakukan, pasti ada hal yang membuat susah atau membuat ini. Itu saya berlindung sekali, tapi mau tidak mau mencoba ini mungkin. Nah, karena saya tahu hisap saya banyak, tentu saya harus mengkapitalisasi dengan hal-hal positif yang bisa saya lakukan, saya kerjakan, sambil meminimalkan dosa-dosa saya tadi. Karena saya memahami dosa saya banyak karena hisap amanah tadi, ya syukur-syukur nanti Tuhan kasihan sama saya meminimalkan hisapnya tadi, dan ini kayaknya banyak yang dilakukan, ya syukur-syukur itulah dharma bakti saya, terus menjaga tadi proses digital dan nggak merugikan ini. Ya saya meyakini Tuhan menunjukkan jalan yang takdir yang baik di BSSN. Itu Mbak. Pak, kalau misalkan suatu saat nanti nih diberikan kesempatan untuk kembali lagi di bea cukai, Bapak mau nggak Pak? Saya ini kan siap perintah, jadi nggak pernah, ya kalau dulu iya siapa nesu juga misalnya kok kenapa gini, tapi setelah lama ya apapun ya amanah dilakukan. Jadi ya kalau semisal suatu saat memang diinikan ulang ya kenapa enggak, apalagi institusi yang memang membesarkan gitu. Yang keuangan yang sebenarnya kan organisasi yang sangat strategis. Ya kan, bayangin bea cukai 4 fungsi yang luar biasa gitu. Kenapa ini Pak, biasanya hal yang baru, karena itu udah banyak yang bisa, ya Mbak Nisa dan teman-teman yang orang yang bisa ini. Nah ini kan belum terlalu banyak ini. Mungkin ada saya bisa mewarnai untuk membawa loncatan perubahan lebih baik seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa saya lakukan atas ininya. Apalagi pada posisi yang sebenarnya saya dari dulu ya ingin juga info, karena organisasi itu enabler utamanya ya 2. Satu ya jelas SDM. Sehebat apapun organisasi itu bukan karena fisik, IT-nya, SDM-nya. Kementerian Keuangan itu disegani ya karena SDM-nya. Bea cukai itu disegani ya karena SDM-nya. Bukan yang lain, value-nya itu SDM-nya. Kemudian ya organisasinya sendiri. Apakah agile, apakah bisa mengikuti perkembangan zamannya. Itu yang menarik. Saya dapat 2 hal seperti itu. Dan saya bisa nyoret itu maksudnya menggoreskan intah untuk ya bersama tentu sama pimpinan membawa ini dalam konsep, tapi kalau BSSN kan lebih besar. Saya mikirnya Indonesia, bea cukai makin kecil tuh karena Kemenq bagian yang kami ini, jadi lebih besar lagi. Tapi kalau saya punya sesuatu lebih, ya pasti saya lebih milih BSSN karena saya udah Indonesia kok. Kenapa saya mikir bea cukai? Tapi kalau ditempatkan ya pasti saya siap, saya kembali pun posisi apapun ya saya siap. Kemarin masuk pertanyaan ini kalau ke IKN ya kenapa saya no, kalau memang saya ditempatkan ya udah takdir dijalani, bagi saya nggak ada berubah. Kalau nanti keluarga menyesuaikan ikuti, berikutnya kalau memang gimana cara membawa anggota ya diberi competence. Saya pengen mengejar apa yang saya inginkan, sisanya saya akan menjalani sebaik apapun takdir yang digariskan ke saya gitu. Ya siapa tahu nanti ketemu lagi ya alhamdulillah, tapi kalau nanti ketemu jangan ya gitu. Gitu. Tapi walaupun seragamnya sama kok, penting hatinya sama merah putihnya. Siap. Terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan pesan singkat kepada para pejabat ataupun pegawai di Bea Cukai, terutama di Bea Cukai Tanjung Emas. Ya, pada Bapak Ibu, adik-adik semua adalah orang yang luar biasa, orang-orang pilihan, dan bukan kebetulan khususnya ada di Bea Cukai Tanjung Mas. Dan saya yakin Bapak Ibu adik-adik adalah orang-orang emas.
Kalau Bapak Ibu adalah pejabat, pasti pejabat yang punya kinerja bagus, makanya direkomendasikan di Tanjung Mas. Termasuk adik-adik yang bersempatan Tanjung Mas, kalaupun dia fresh graduate, pasti dia punya nilai yang cukup bagus dibanding rekan-rekan lainnya. Termasuk kalau dia dimutasikan, pasti dapat rekomendasi positif dari tempat sebelumnya. Saya tidak membesar-besarkan, tidak melebih-lebihkan, tapi sebagai kepala kantor saya jadi tahu siapa sih yang masuknya. Nah, kita punya beruntung, punya kesempatan. Sudah orang-orang luar biasa dan rata-rata home base-nya kan di sekitar sini juga. Luar biasa keberkahan, keberuntungan. Orang-orang terpilih bahkan bisa berkarya itu di sekitar home base yang diinginkan. Jadi manfaatkan waktu, kesempatan itu, karena waktu tidak akan bisa terulang lagi. Jadi kalau hal yang kita bisa lakukan positif, ya mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan, keberkahan bagi kita semua. Dan yakinlah itu pasti akan ada hal yang positif yang akan menempa kita semua. Jadi jangan pernah berharap, tadi kita lakukan hal yang terbaik tanpa pernah pamrih gitu. Jadi walaupun semisal apa yang kita lakukan tidak diapresiasi, tidak diinikan, tapi lakukanlah yang terbaik karena rasa syukur, rasa syukur kita, rasa beruntung kita karena diberi kesempatan tadi mendapatkan amanah, masuk di kantor pilihan orang-orang emas ini, kemudian mendapatkan proyek strategis yang ini, apalagi di kampungnya sendiri, home base sendiri luar biasa. Itu optimalkan betul, jangan sampai nanti penyesalan itu hari. Dan berikutnya ya mudah-mudahan dengan apapun yang kita lakukan, hal positif, kebaikan yang kita lakukan, nanti ke depan ya kita juga bisa ketemu lagi. Saya selalu menyampaikan ya mudah-mudahan Tuhan nanti mempertemukan kita kembali surga yang dijanjikan. Ya, ini adalah sebagai sarana kita untuk melakukan suatu kebaikan, dan mudah-mudahan melalui Bea Cukai Tanjung Mas benar-benar emas, dan itu akan menjadikan peluang emas kita untuk menjemput surga yang dijanjikannya. Mungkin itu saya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pesan singkat tadi dari Pak Anton Martin sekaligus menutup podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anton sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dan agenda yang padat, Pak. Saya sendiri mengucapkan selamat mengemban tugas dan amanah yang baru. Semoga di tempat yang baru ini Bapak tetap mendapatkan kesuksesan, bisa tetap bahagia bersama keluarga, dan juga tetap semangat mencintai negeri Indonesia ini, Pak. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingannya, Pak, dan juga legasi yang sudah ditinggalkan di Bea Cukai Tanjung Mas ini. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada para penonton, pemirsa yang sudah menyaksikan di YouTube Bea Cukai Tanjung Mas dari awal hingga akhir. Jangan lupa memberikan like, subscribe, dan juga komen. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial kita, baik melalui Twitter, Facebook, kemudian ada Instagram, untuk mendapatkan informasi seputar kepabeanan dan cukai secara terbaru. Terima kasih. Kami akhiri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.